Ketika sebuah ajaran mulai dipaksa cocok dengan firman, disitulah logika mulai dipelintir. Dan ketika fakta sudah terlihat jelas di depan mata, tetapi masih dicari-cari pembenaran, maka yang dipertahankan bukan lagi kebenaran, melainkan tradisi. Di video kali ini, Edis TV kembali membuka ruang diskusi yang memperlihatkan satu hal penting. Apakah patung hanya sekedar simbol penghormatan, atau praktik yang justru bertentangan dengan firman yang mereka akui sendiri? Oke, kenalan dulu Bang. Selamat malam. Selamat malam Bang. Ya, selamat malam. Saya dari Apakah- Katolik. Oke, apakah Abang menyimpan patung yang Anda klaim sebagai patung Maria? Ya, Boleh tapi Bang, kami bukan di lihat sini dulu ya, Bang. tapi di rumah. Oh, di rumah. Di rumah. Baik. Ini saya lagi di kontrakan. Jadi gini, Silakan, Edis, maaf sekali. Silakan. Sebelumnya Silakan. saya sangat mendukung gitu ya. Konten-konten Anda di sini gitu ya. Namun semakin hari kayaknya perlu ditegaskan gitu loh, Edis. Jadi gini, kamu di sini berbicara atas dasar Protestan ya, Kristen Protestan. Saya tidak berbicara Mewakili atas Kristen dasar Protestan. apapun Bang. Saya berbicara atas dasar firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak Ya, pernah artinya mengajarkan. Anda di sini berbicara mewakili orang-orang Kristen Protestan kah? Saya mewakili firman Tuhan Bang. Apa yang tertulis di Berarti dalam bukan orang Alkitab. Kristen Protestan Anda. Bukan mewakili Kristen Protestan ya. Bang, saya itu Kristen Bang. Itu Enggak, ada saya tidak ada denom-denoman Bang. Saya tidak menempatkan diri saya dalam posisi. Oke, kalau Anda memaksa saya harus ada denomnya Bang. Saya aliran Yesus Bang. Iya, saya enggak. Denom itu muncul hanya di Protestan. Aliran Katolik Yesus tidak ada saya denom. Bang. Aliran Yesus saya. Iya, oke. Abang mau tertawakan aliran Yesus. Abang ketawain dulu aliran Yesus. Oke. Anda sudah tanya denom saya. Denom saya, sebentar Bang. Dengar teman-teman. Saya seorang Kristen. Kristen aliran apa? Aliran Yesus. Silakan. Saya nggak nanya aliran. Saya nggak nanya aliran. Katanya abang nanya sama saya aliran denom apa? Giliran saya kasih denom saya, abang langsung begitu. Jangan begitu bang. Abang tanya denom saya. Sebentar, abang tanya denom saya. Saya nggak nanya itu. Tadi pertanyaan saya jelas nggak sih? Atau nggak kedengeran ke situ? Anda menanyakan kepada saya, apakah saya mewakili Kristen Protestan? Itu yang abang bilang, betul? Betul. Oke, saya sudah jawab. Saya tidak mewakili Kristen apapun. Saya mewakili apa yang tertulis di dalam Alkitab. Kalau Anda mau menanyakan denom saya adalah Kristen aliran pengikut Tuhan Yesus. Mau kurang gimana lagi? Ayo, kurang bagaimana lagi? Kok sejak kapan itu muncul? Sejak awal didirikan, Bang. Sejak awal didirikan, yang namanya Kristen itu adalah pengikut Tuhan Yesus, bukan pengikut Luther, bukan pengikut Budi, bukan pengikut Tono, pengikut Tuhan Yesus. Iya. Terus yang kedua. Terus? Tadi kamu belum bisa jawab ya. Kamu berbicara berarti atas nama Kristen. Itu intinya ya. Lama diulang-ulang lagi, Bang. Iya, atas dasar firman Tuhan, Bang. Atas dasar firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu Tuhan yang mana? Tuhan siapa? Tuhannya Tuhan di banyak. Tuhan Yesus yang jelas, Bang. Bukan Tuhan Maria, bukan Tuhan Romo. Nah, coba sekarang kita kembali kepada pengajaran yang benar. Baik, sekarang kita ke tema. Tunggu, satu lagi. Silakan. Saya cuma minta, coba kamu baca ulang Bilangan 21 ayat 8 sampai 9. Apa yang dilakukan Musa pada saat itu? Bilangan 21 sebentar. Aduh. Bilangan 21 berapa? Abang punya Alkitab di situ. Kenapa Abang nggak baca? Ada. Coba Abang yang baca. Bilangan 21 ayat 8 sampai 9. Bilangan 21 ayat 8 sampai 9. Baik. Apa yang Musa lakukan di situ untuk para Bilangan 21 ayat 9. 8 sampai 9 ya. Oh, ayat 8 sampai 9. Baik. Saya bacakan Bang ya. Baik, silakan.
Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, ia akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Perasaan ini Abang senangnya diganti begini Bang. Sudah. Buatlah patung Maria, lalu sembahlah. Bukan begitu bunyinya Bang. Sebentar. Renungkan dulu. Saya nggak bilang itu. Bang, Coba kamu renungkan. sebelum Abang ngomong itu, ini sudah saya baca Bang, 13 tahun yang lalu sudah saya renungkan. Sebentar, Lupa Abang kan dong. sudah nanya sama saya. Boleh saya tanggapi Bang? Betul. Boleh? Baik, Ya, saya jawab silakan, dulu. silakan. Baik. Perhatikan Bang, yang saya baca bunyinya seperti tadi. Bunyinya bukan seperti ini. Tuhan berfirman kepada orang-orang Katolik, buatlah patung yang kau klaim itu patung Maria. Bukan begitu bunyinya. Tadi udah dibaca belum? Sudah, sudah. Baik, saya jelaskan. Iya, Baik, saya jelaskan. Jadi pada waktu itu, orang-orang Israel itu Kamu melakukan menjelaskan berdasarkan sola scriptura ya? Bang, boleh saya jelaskan? Ya, silakan. Baik. Silakan. Saya bacakan Bang ya. Ini tertulis jelas kok di sini ya. Pada waktu itu saya bacakan ya. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Elohim dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air dan tidak ada makanan dan hanya makanan hambar ini saja kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu dan memagut mereka sehingga banyak dari antara orang-orang Israel mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan. Dan engkau berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa kepada bangsa itu, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa seperti yang saya baca tadi. Terus gimana permasalahannya di situ? Penjelasannya apa? Itu yang kamu baca ayat firman Tuhan. Kan sudah Penjelasan jelas di situ. Dua bilangan, dengar dulu dong Bang. Saya kan ngomong, abang jangan potong biar silakan. Abang bisa paham gitu loh. Bilangan 21 ayat 8 sampai 9. Menurut abang, persepsi abang ini, saya nanya abang sebagai yang tadi terwakili abang itu, apa? Persepsi saya tidak perlu mempersepsikan. Ayat itu sudah begitu jelas. Yang mana yang tidak jelas menurut Anda di ayat itu? Apakah di situ suruh bikin patung Maria? Anda kan nggak nyambung. Saya di situ disuruh bikin patung nggak bangsa Israel? Disuruh membuat ular tembaga. Baik, saya bacakan saja ayat ini, Bang. Baik, saya bacakan ini. Silakan. Anda punya Alkitab di situ? Ada. Oke, coba buka 2 Raja-Raja 18. Loh, yang bilangan 21 ayat 8 jangan kemana-mana, Bang. Iya, ini lanjutannya ada. Lanjutannya ini. Iya, baca dulu bilangan 21 ayat 8. Saya balikan. Kok dibaca-baca terus Bang? Orang udah kelar kok dibaca lagi. Gimana? Menurut Anda bilangan 21 ayat 8 sampai 9. Baik, saya ini lanjutannya. Tenang, ini lanjutannya. Saya baca. Mau saya baca lanjutannya? Perhatikan. Kita ngomong dia ngomong. Iya, ini lanjutannya. Ini ular tembaga itu akhirnya disembah. Persis seperti kau. Dan kau bukan menyembah ular tembaga. Kau menyembah patung gak tahu siapa. Dengarkan. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular tersebut yang namanya disebut Nehustan. Betul. Nah, itu kenapa? Masanya berbeda Bang. Dengar dulu Bang. Ya karena disembah. Bagaimana ini? Bagaimana Anda ini? Karena ular itu pada akhirnya memang disembah. Ular tembaga yang dibuat Musa itu dengan masa bilangan beda Bang, masanya Bang, beda. Oke, untuk apa dibuat ular itu? Dengarkan dulu Bang. Untuk apa dibuat ular tembaga itu? Tuh, pada saat bilangan 21 ayat 8 sampai 9 itu untuk apa dibikin?
Musa Untuk menyuruh apa dipandang. kepada ular tersebut? Untuk dipandang. Untuk dipandang, habis itu setelah dipandang Maka orang yang dipakut ular menjadi sembuh. bersembuh. Dalam hal itu disebut penyembahan bukan? Untuk dipandang, tidak. Tidak penyembahan itu menurut Anda? Dipandang, karena untuk dipandang. Ya, begitu juga kami orang Katolik, Bang. Baik, baik. Memandang Bunda Maria itu. Apakah ini untuk dipandang? Baik, kita buktikan. Apakah orang Katolik memandangnya? Perhatikan. Sebentar. Jangan Anda katakan untuk dipandang. Anda sudah memfitnah. Bukan dipandang. Orang Katolik bukan untuk dipandang. Lihat. Saya kasih tunjuk kepada Anda. Saya tanya. Bang, sebelum saya tunjuk ke situ, saya mau tanya dulu sama Anda. Sebentar, tenang, Bang. Karena ini ilmu. Nah, kok begini ngapain, Bang? Aku baru tahu, pantas aja kau. Aduh, Bang, ini ngapain? Itu sujud namanya. Oke, sujud. Apa yang orang Katolik lakukan kepada patung? Ini diapain, Bang? Sujud. Apa ini dipandang? Sujud. Iya, kau bilang untuk dipandang. Ada-ada saja. Lagian itu patung ular, bukan patung Maria. Ini pun bukan untuk dipandang, Bang. Anda ini sudah ngawur setengah mati. Pantas Anda mengikuti ajaran ngawur. Ini diapain, Bang? Ini saya belum selesai bicara loh. Ini mau ngapain? Jelasin apa yang kamu? Iya, boleh saya ngomong kan? Silakan. Ini boleh. Silakan. Itu namanya sujud. Jadi bukan berarti itu menyembah. Dalam hal ini, bagaimana sih? Dalam hal ini ya, ini apa? Tadi udah dibilang sujud. Sujud kepada patung, betul? Itu nggak tahu. Itu bukan agama saya. Dia nggak tahu. Kalau patungnya Maria, beda ini. Ini ngapain, Bang? Gini, ya, saya jelasin sama kamu. Kalau bicara dialektika, kita bicara kayak gini, udah nggak beradab namanya. Aku beradab, jawab, biarkan dulu aku selesai. Ngapain? Nanti aku biarkan kamu selesai. Aduh. Dari tadi kamu jangan frustrasi begitu lah, Bang. Boleh saya ngomong nggak? Silakan ngomong. Boleh saya ngomong nggak? Silakan. Baik. Nah, jadi di dalam ajaran Katolik itu tidak ada, kalaupun ada orang yang kelihatannya seperti melakukan penyembahan kepada patung tersebut, itu bukan yang dianjurkan, Edis. Jadi ini itu kesalahan dari orang. Dengarkan dulu lah, dari tadi. Waduh, berarti ini salah kau kalau kayak gitu. Pantas saja kau. Berarti ini salah. Menurut kamu itu dia melakukan penyembahan? Ya itu jelas. Itu kan sujud. Jelas. Itu kan sujud. Ya sujud itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya menyembah. Bahasa Indonesianya sujud menyembah? Iyalah. Bagaimana maksudnya? Sujud itu bahasa Arab, Bang. Bahasa Indonesianya itu menyembah. Ya. Oke. Jadi ini salah menurutmu? Mana? Kok mana lagi? Inilah yang di layar ini. Salah ini. Menurut kamu itu menyembah? Berarti Anda yang saya tanya, kok ditanya lagi? Saya jawab iya kok. Salah ini. Baik. Menurut kamu di bilangan 21 ayat 8-9 itu disebut menyembah? Memandang, Bang Agoy. Udah dibilang memandang. Tadi kan sudah kita baca, Bang. Saya balik dulu kamera saya. Ketika Tuhan berfirman kepada Musa, disuruh membuat ular dari tembaga, lalu digantungkan kepada satu tiang. Betul. Iya, untuk dipandang, bukan untuk disujud-sujudin, bukan untuk disembah-sembah, betul? Betul. Oke. Nah, makanya sekarang ketika kalian sebentar, Bang, ketika kalian membuat patung-patung ini, nih, ketika kau buat patung-patung yang kata kalian patung Maria, tapi saya tidak percaya di patung Maria, nggak tahu di patung siapa. Ini dipandang sebentar, saya balik dulu kamera saya. Karena kau juga berbicara ini bukan mewakili orang Protestan. Oke, ini dipandang atau disembah? Kristen dari mana itu kayak gitu? Bang, ini dipandang atau disembah? Kan tadi udah gue bilang itu sujud. Sujud itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya apa? Coba tunjukkan dulu literasi kalau sujud itu bahasa Arab.
Bah, baiklah. Coba tunjukkan dulu, saya belum pernah Baik. sujud itu bahasa Arab. Weh, sujud itu bahasa Tapi kalau Arab, Bang. Aduh. itu bagian dari bentuk penyembahan. Dari logat, itu sama dari bunyinya saja itu sudah bahasa Arab, Bang. Itu nggak mau Sujud, dari orang sujud ngomong. gimana? Baik. Dari orang ngomong, dari sana. Sujud bahasa apa? Tunjukkan dulu literasi. Kalau Baik. kau bilang salah satu Baik, penyembah oke. berbentuk sujud itu benar. Baik, saya tanya, Anda nggak percaya kalau sujud itu bahasa Arab? Oke, baca ini, Bang. Coba, ya, silakan. Kata sujud berasal dari Ya, baca terus. ini, bahasa Begitu apa? jelas. Ya, baca aja terus, nggak begitu jelas sama saya. Aduh, sudah mulai. Sujud adalah bahasa Arab. Bahasa Arab. Apa? Tunduk, merendahkan diri atau meletakkan dahi di lantai, betul? Baca aja lah. Kau itu kayak Iya, macam ini udah saya baca. Ini sudah baca aja, biar saya dengar. Saya nggak bisa kelihatan Sujud itu. berasal dari bahasa Arab yang artinya tunduk, merendahkan diri atau meletakkan dahi ke lantai. Kalau bahasa Bataknya marsoba. Ngerti? Baca dulu semuanya. Berat. Inilah Bang yang dimaksud dengan sujud atau menyembah. Nih, ku kasih Abang gambarnya. Nih, ini yang dimaksud sujud menyembah. Nih. Tadi saya bilang tunjukin literasinya dulu bahwa sujud itu, asal kata sujud itu adalah dari bahasa Barusan Arab. tadi ku kasih tahu. Agoy. Lapet. Mana? Itu bukan literasi itu dari Google, Bang. Loh, kalau begitu sujud bahasa apa aslinya? Coba sebentar, saya balikan dulu kamera saya. Kalau kau yang bilang tadi bahasa Arab, emang aku yang Iya, kau kan menolak kalau ku bilang itu aslinya bahasa Arab. Itu diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Tapi bahasa Indonesia aslinya adalah menyembah. Kacau sih. Kasihnya kita ngomong. Bang, coba di situ ya. kau tanya kepada saya. Saya nggak bisa ngomong sama kamu. Silakan kau ngomong. Nanti kita seperti RK. Silakan ngomong. Sesekali masuk room kita lah. Biar kita juga bisa diskusi enak gitu. Kayamu itu, aduh. Silakan ngomong, jangan curhat. Silakan ngomong. Astaga. Silakan ngomong, jangan curhat. Silakan. Tadi saya minta, ya, tunjukkan literasi yang atau etimologi lah bahwa kata sujud itu berasal dari bahasa Arab dan artinya adalah menyembah. Bukan nggak kasih tunjuk tadi. Menyembah itu dibilang. Astaga. Baik, saya minta lagi. Memang berat. Barusan tadi saya kasih tunjuk, Bang. Makanya bacain, Denis, bacain aja. Saya nggak susah. Baik. Saya kasih tunjuk lagi ya. Aduh, memang. Baik. Kita kasih tunjuk ya. Aduh. Baik. Lemean kamu tuh. Oke. Kelihatan di sini sujud, etimologi aja ya, kita kasih etimologi. Ya, ya silakan. Sujud etimologi. Baik. Kelihatan ya Bang ya? Kata sujud berasal dari bahasa Arab, yakni nih sujud atau sajadah. Secara etimologi, makasih Kak, makasih. Secara etimologis, kata ini bermakna tunduk, patuh, merendahkan diri atau membungkuk hingga menyentuh tanah. Nah, kira-kira kalau kita kasih gambar, perkiraan gambarnya itu begini. Nah, kelihatan? Iya, sujud itu namanya. Apa ini kalau bahasa Bataknya ngapain ini? Ngapain? Marsoba. Iya, menyembah. Marsoba itu menyembah. Agoy. Berarti maksudmu sujud dan menyembah itu sama? Sama. Gimana? Loh, kau bilang tadi apa? Tunggu dulu. Gantian dong. Pakai bahasa Batak dulu kita sebentar. Apa bahasa Bataknya? Bagaimana? Ayo, apa bahasa Bataknya? Tadi kan udah kujawab. Dokter Jo, apa bahasa Bataknya? Apa bahasa Bataknya? Aduh. Bahasa Bataknya ini apa? Era utut ho sih.
Enggak, bahasa Bataknya ini apa? Tadi kan udah gue bilang, masa mau diulang-ulang lagi? Marsomba, betul? Nah, lalu hubungannya itu coba dikaitkan dulu. Hubungannya apa? Marsomba inilah menyembah Marsomba itu bahasa Indonesianya menyembah. Aduh, berat, sungguh berat. Sulit, saudara-saudara, sulit. Bang, apakah dengan menyampaikan kebenaran maka saya menjadi musuhmu, Bang? Apakah dengan menyampaikan apa yang sesuai dengan firman Tuhan maka saya menjadi musuhmu? Bisa saya jawab? Benar yang saya sampaikan, Bang. Coba, ada nggak Tuhan Yesus ajarkan buat patung untuk disembah? Saya jawab ya, boleh? Silakan. Baik, kalau saya jawab, abang terang dulu bang ya. Silakan. Jangan potong bang. Oke, baik. Alkitab tidak pernah mengajarkan umatnya untuk menyembah patung. Ya, itu makanya saya beritakan kepadamu. Waduh, bagaimana ini? Tadi udah aku bilang, saya belum selesai ngomongnya bang. Kok ketakutan ngomong di sini? Nah, tujuanmu buka room seperti ini untuk apa coba? Itu yang pertama. Untuk menyadarkan supaya jangan lagi ada orang yang berkata Tuhanlah yang suruh sembah-sembah patungnya, patung Maria, patung itu nggak ada bang. Di Alkitab nggak pernah mengatakan begitu bang. Bang, ada bang, namanya Rokok Kudus, dia bilang Tuhan yang suruh sembah patung. Kalau itu bang, ini aku bilang sama kau ya bang. Kalau kau kan artinya berselisih dengan satu orang. Selesaikan dia, nggak usah dibawa di forum ini. Kalau begitu, baik. Kalau memang omongan dia tidak benar, baiklah. Bagaimana cara? Kalau memang omongan ngomongnya bang. Ya sudah, silakan abang selesaikan. Silakan selesaikan. Belum selesai kita menjelaskan, udah dipotong. Silakan. Nah, jadi Katolik tidak pernah, Kristen ya, pada dasarnya tidak pernah menyembah patung, tidak bang. Itu yang digambar apa? Itu. Di magisterium pun tidak ada. Itu yang digambar apa? Makanya saya bilang ini diibaratkan. Bang, jangan kau ngeles lagi bang. Itu yang digambar apa? Jangan ngeles. Itu yang digambar apa? Iya, sujud, menyembah. Tadi kau bilang nggak ada. Dalam hal ini bang, penyembahan yang dilakukan kan ada 3 tuh di pandangan Katolik. Mulai dah akrobat, udah mulai akrobat. Dengarkan dulu bang. Kenapa Anda tidak menanggapi firman Tuhan itu dengan amin? Kenapa Anda melawan firman Tuhan itu? Ada apa dengan kalian? Kenapa kalian mau sekalipun yang sudah saya beritakan, bang? Tidak ada maksud hatiku untuk mempermalukanmu, bang. Justru karena aku mengasihi mempermalukan ini bang. Maka aku beritahu yang benar. Sebagai rumah edukasi bang harusnya. Makanya kalau seperti itu kamu. Dari tadi saya ngomong menjelek-jelekannya di mana? Kok menjelek-jelekan? Saya selisih pahammu kan dengan si Rokok Kudus itu kau bilang tadi. Bentar bang, walaupun Rokok Kudus mengatakan yang tidak benar bahwa dia katakan Tuhan yang suruh sembah patung, tapi fakta di lapangan memang omongan dia benar. Omongannya dia benar dilakukan oleh umatnya bahwa mereka sembah patung. Seperti yang ada di gambar ini, betul atau tidak ini menyembah patung? Betul bang, itu menyembah. Sudah, terima kasih kalau seperti itu. Mau bertobat? Tapi di dalam agama Katolik, dengarkan dulu bang, kau macam heran gila kondisi ubereng. Silakan. Tak boy iba makata. Silakan. Jadi dalam Katolik itu ada tiga bang penyembahan yang dilakukan bang ya. Ada 3 ini namanya latria ya kan. Yang pertama itu latria itu kepada Tuhan khusus itu, tidak bisa dilakukan kepada yang lain, gitu loh. Nah, kalau yang ada juga dulia dan ada hiperdulia. Jadi, yang dilakukan kepada ketiga penyembahan ini itu tadi memang ada beberapa orang Katolik yang melakukan penyembah, terlihat seperti melakukan sedang penyembahan, terlihat seperti dia melakukan penyembahan kepada Tuhannya. Bukan berarti ini menurut pandangan Katolik ya, bukan berarti itu melakukan penyembahan seperti yang sesungguhnya dilakukan kepada Allah Bapa di surga itu, bukan. Berarti boleh. Nah, boleh. Berarti ini. Tapi kan tujuannya bukan untuk penyembahan yang dilakukan seperti saya bilang tadi latria itu.
Oke, kalau begitu apa artinya? Kalau begitu apa artinya firman Tuhan? Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik ada di langit, di atas, di bumi, di bawah air, untuk sujud menyembah kepadanya. Untuk sujud menyembah kepadanya. Iya, apa artinya itu kalau begitu, kalau seperti ini boleh? Enggak salah kau Bang, itu. Baik, saya kasih tunjuk dulu. Kayak begini boleh nggak? Sesuai dengan firman Tuhan nggak kayak begini? Tidak. Oke, kalau patungnya diganti patung Maria? Tidak. Tadi patungnya Maria, kau bilang boleh, sekarang tidak boleh. Yehova sudah hatai. Ya udah Bang, kalau gitu mandi dulu aja, mandi dulu Bang. Mandi. Memang susah. Inilah teman-teman, berat memang teman-teman. Saya mengatakan seperti ini bukan karena saya membenci engkau, melainkan sebaliknya karena saya mengasihi engkau dan memberitakan yang benar. Bukankah di dalam Alkitab tertulis demikian? Jadi kalau saya beritakan demikian, mengapa engkau memusuhi saya? Seharusnya Anda menyambut baik firman Tuhan yang saya sampaikan. Seharusnya Anda membuka hati Anda dan berkata, betul, dan saya mau introspeksi atas kesalahan tersebut. Itu harusnya. Ya. Heran saya, kenapa saya memberitakan firman Tuhan kok Anda malah jadi melawan seperti itu? Sungguh Anda itu berada dalam kenekatan yang nyata ya. Perdebatan tadi sebenarnya sederhana, tetapi menjadi rumit karena lawan bicara terus berusaha mengaburkan inti persoalan. Edis TV sejak awal hanya mengajukan pertanyaan yang sangat mendasar. Apakah praktik sujud di depan patung itu sesuai dengan ajaran Alkitab atau tidak? Namun yang terjadi justru pengalihan demi pengalihan. Kemudian Edis TV mengarahkan diskusi kembali ke inti. Apakah Alkitab mengajarkan pembuatan patung untuk disujudkan? Lalu muncullah ayat Bilangan 21 tentang ular tembaga Musa. Ini ayat yang sering dipakai untuk membela penggunaan patung. Tetapi disinilah Edis TV menunjukkan ketelitian logika yang tidak bisa dibantah begitu saja. Ular tembaga dibuat atas perintah langsung Tuhan untuk tujuan khusus, sebagai tanda kesembuhan sementara bagi bangsa Israel yang sedang dihukum. Tidak ada perintah untuk menyembah ular itu. Tidak ada orang bersujud kepada ular itu. Bahkan ketika benda itu akhirnya disakralkan dan disembah oleh bangsa Israel, apa yang terjadi? Dalam 2 Raja-Raja 18, Raja Hizkia justru menghancurkannya. Ini poin yang sangat telak. Artinya, benda yang awalnya dipakai Tuhan sekalipun, ketika berubah menjadi objek penghormatan religius yang berlebihan, akhirnya dianggap penyimpangan dan harus dimusnahkan. Jadi bagaimana mungkin ayat itu dipakai untuk membenarkan praktik sujud di depan patung hari ini? Di titik ini, lawan debat mulai terjebak dalam kontradiksi sendiri. Awalnya ia berkata, orang Katolik tidak menyembah patung, tetapi ketika diperlihatkan gambar orang bersujud di depan patung, ia mengakui itu adalah sujud. Lalu ketika ditekan lagi, muncul pembelaan baru, sujud belum tentu menyembah. Inilah bentuk permainan istilah yang dikritik Edis TV. Karena orang biasa melihat dengan mata kepala sendiri, ada orang berlutut, menundukkan kepala, berdoa di depan patung, meminta pertolongan, menangis, bahkan mencium kaki patung. Kalau semua tindakan itu bukan bentuk penyembahan, lalu apalagi definisi penyembahan? Ironisnya, mereka sendiri mengakui bahwa tindakan seperti itu terlihat seperti penyembahan. Artinya, secara praktik memang sulit dibedakan. Dan ketika sesuatu sudah begitu mirip dengan penyembahan, sampai harus dijelaskan panjang lebar supaya dianggap bukan penyembahan, maka sebenarnya itu sudah menjadi masalah serius. Edis TV juga berhasil membongkar bagaimana istilah-istilah teologis seperti latria, dulia, dan hiperdulia sering dipakai untuk membuat praktik tersebut terlihat aman. Padahal firman yang dikutip sangat jelas, jangan membuat patung untuk disujudkan. Sederhana, tidak perlu akrobat istilah, tidak perlu muter-muter definisi, karena inti larangan itu bukan sekedar nama penyembahannya, tetapi tindakan hati manusia yang mulai memindahkan penghormatan rohani kepada benda. Dan yang paling menarik, di akhir diskusi, lawan debat akhirnya mengakui bahwa praktik seperti di gambar itu memang salah. Tetapi beberapa menit sebelumnya, ia masih berusaha membelanya.
Kontradiksi inilah yang membuat argumentasi Edis TV terlihat lebih konsisten. Edis TV tidak sedang menyerang pribadi, yang diserang adalah inkonsistensi logika dan praktik yang dianggap bertentangan dengan kitab yang mereka pegang sendiri. Sebab kalau firman sudah jelas melarang, mengapa tradisi malah dicari pembenarannya? Kalau benar tidak menyembah patung, mengapa harus sujud di depannya? Dan kalau praktik itu memang bisa menyesatkan umat sampai menyerupai penyembahan, mengapa tetap dipertahankan? Kadang masalah terbesar bukan karena orang tidak tahu kebenaran. Masalah terbesar justru ketika kebenaran sudah disampaikan, tetapi ego dan tradisi lebih dipilih untuk dipertahankan. Edis TV kembali menunjukkan bahwa firman tidak butuh dipelintir agar terlihat cocok dengan kebiasaan manusia. Sebab kebenaran tetaplah kebenaran, meski ditolak, dan kesalahan tetaplah kesalahan, meski dibela berjuta alasan.